Baiklah, mungkin tidak berlama-lama. Kita langsung saja persilahkan Ustadz kita untuk memaparkan materi pengantar beliau kepada Ustadz Mahmudin, Ustadz Roni Mahmudin. Kami persilahkan dengan hormat. Baik, syukran. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta konsultasi syariah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program konsultasi syariah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, tema pengantar pada malam hari ini terkait hukum mengusap sepatu atau dan kos kaki. Ya, bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah, bukan agama yang susah. Ya, bukan agama yang susah. Jadi syariat Islam ini diturunkan untuk memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya kepada umat manusia, ya, dan untuk menghilangkan kesusahan atau kesukaran dari pemeluk Islam. Ya, di antara kemudahan yang ada pada agama Islam yaitu dalam persoalan wudhu, ya, persoalan wudhu. Di situ Islam memberikan juga kemudahan, ya, yaitu terkait seseorang yang memakai sepatu khuf namanya. Khuf atau sepatu itu, khuf itu sepatu yang tinggi yang menutupi mata kaki, maka di situ ada kemudahan. Kemudahan maksudnya ketika orang berwudu, maka seseorang itu boleh tidak menanggalkan sepatunya, cukup mengusap saja sepatu tersebut. Ya, artinya ketika dia berwudu sudah sampai pada kaki, ya, bagian kaki, maka dia tidak perlu menanggalkan sepatunya atau khufnya itu, maka cukup dia membasahi tangannya lalu mengusap sepatu tersebut, ya, mengusap sepatu tersebut. Ya, itu yang merupakan kemudahan, ya, karena dengan mencopot setiap hendak berwudu tentu barangkali memberatkan, ya, bagi orang yang memakai sepatu khuf, ya, sepatu yang yang tinggi, ya, yang agak sukar, ya, kalau dilepas kemudian dipasang lagi, lepas pasang lagi, maka syariat Islam mensyariatkan atau membolehkan mengusap sepatu pada saat berwudu. Begitu juga termasuk kaos kaki juga, demikian juga dengan kaos kaki, ya, bagi seseorang yang memakai kaos kaki yang melewati mata kaki, ya, atau yang menutupi mata kaki, itu juga ada kemudahan,
ya, tidak perlu dia menanggalkan kaos kakinya, ya, cukup dia mengusap saja kaos kaki tersebut. Begitu juga yang memakai sorban, ya, memakai sorban, kita tahu semua ya, sorban yang dililit ya, yang dililit di atas kepala itu sorban, bukan cuma yang diletakkan di atas kepala, tapi yang dililit. Ada lilitannya itu, beberapa lilitan, bahkan terkadang juga ada ekornya, ya, di belakang sedikit itu namanya sorban. Nah, itu juga agak sulit juga itu kalau mau berwudu kemudian dilepas, ya, kemudian dipakai lagi, dipasang lagi, itu membutuhkan waktu untuk mengikat sorban itu di kepala, maka diperbolehkan seseorang mengusap sorbannya itu ketika hendak berwudu. Begitu juga terkait dengan apa namanya, dengan orang yang sakit, yang ada lukanya, seperti karena patah tangannya, ya, atau kakinya yang luka misalnya, maka digips ya, atau pakai perban, atau yang semisalnya, maka itu cukup diusap saja, ya, cukup diusap saja, tidak perlu dikenakan luka yang ada di bawah perban itu, cukup perbannya saja yang diusap, ya, ketika hendak berwudu atau ketika hendak misalnya mandi junub misalnya, maka cukup itu diusap saja, tangan dibasakan sedikit lalu diusap. Iya, ini merupakan kemudahan-kemudahan ya dalam Islam, ya. Islam pertama adalah agama yang mudah, yang kedua ketika ada uzur-uzur, ya, seperti sakit tadi, maka Islam juga memberikan lagi kemudahan lagi yang lebih, ya, dengan cara mengusap saja, tidak mencuci bagian anggota tubuh yang ada lukanya. Ya. Kemudian terkait tentang dalil bolehnya mengusap sepatu atau kaos kaki, khususnya sepatu itu, ini berdasarkan ijma para ulama. Para ulama bersepakat bolehnya mengusap sepatu, ya, bolehnya mengusap sepatu. Bahkan disebutkan ada kurang lebih sebagaimana perkataan Al Hasan Al Basri, salah seorang tabi'in besar, mengatakan haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Ya, Al Hasan Al Basri, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan telah disampaikan kepadaku, ya, 70 para sahabat Nabi yang mengatakan kepada aku bahwasanya Nabi itu mengusap kedua sepatunya atau khufnya, ya. Jadi ini sudah sampai pada hadis mutawatir ya, karena ada lebih dari 70 atau 70 orang sahabat yang mengatakan kepada Al Hasan Al Basri bahwasanya Nabi itu mengusap kedua sepatu beliau ketika beliau hendak berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya dalil tentang kebolehan mengusap sepatu itu adalah dalil yang sahih. Bahkan dia sudah sampai pada hadis yang mutawatir, yang tidak lagi diragukan tentang kesahihannya. Ya. Jadi sekali lagi, mengusap sepatu ini rukhsah ya, bukan wajib. Rukhsah artinya keringanan, ya. Seandainya seseorang itu tidak mengusap sepatu juga boleh, tetapi rukhsah keringanan tentu itu yang lebih baik karena memberikan keringanan kepada kita sebagai seorang muslim. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian masa mengusap ya, waktu mengusap sepatu ya atau kaos kaki ya, termasuk juga kaos kaki, itu waktunya bagi yang tidak mukim itu waktunya sehari semalam. Ya, sehari semalam itu 24 jam, itu boleh mengusap. Kalau bagi yang musafir itu waktunya 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam dia
dia diperbolehkan untuk mengusap sepatunya, mengusap sepatunya atau kaos kakinya. Kemudian syarat mengusap sepatu atau kaos kaki, ya, maka seseorang itu harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Artinya dia berwudu terlebih dahulu, ya, dengan wudu yang sempurna baru dia memakai sepatunya atau kaos kakinya. Itu syaratnya. Maka ketika dia batal wudunya lalu ingin berwudu, setelah itu maka dia boleh mengusap sepatunya. Tapi dengan syarat tadi, ketika dia sebelum memakai sepatu dia berwudu terlebih dahulu. Ya, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, sepatu itu harus sepatu yang mubah, yang boleh dipakai. Misalnya bukan hasil curian, bukan hasil rampasan, bukan sepatu yang terbuat dari kain sutra, itu syarat-syaratnya harus yang mubah. Yang ketiga, sepatu itu harus menutupi mata kaki. Ya, harus menutupi semua telapak kaki atas bawah sampai mata kaki. Jika mata kakinya itu kelihatan, ya, atau terbuka mata kakinya tidak ditutupi oleh sepatu, maka tidak bisa sepatu itu diusap. Ya, ikhwatal Islam, adapun kaos kaki itu harus tebal, dia tidak transparan, harus tebal kaos kakinya dan juga menutupi kedua mata kaki. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, terkait dengan serban, ya serban itu harus serban yang dililit, ya. Ya, serban yang dililit di kepala, ya, misalnya ada songkok dulu, pakai songkok dulu baru songkoknya itu dililitkan dengan serban dengan beberapa lilitan, itu syaratnya. Adapun kalau serban cuma sekedar ditaruh saja di kepala, tidak ada lilitan, maka itu tidak bisa dipakai untuk diusap. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar serbannya disimpan di kepala saja, ditaruh saja begitu, tidak dililit, itu gampang untuk dibuka, ya, tidak sulit. Yang sulit itu kalau dililit, ya, lilit itu butuh waktu lagi, kemudian dipasang lagi, dilepaskan lagi, itu. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Itu terkait kalau sorban ini tidak ada syarat harus berwudu dulu baru memakai sorban, tidak ada. Jadi yang harus berwudu dulu baru itu hanya pada sepatu saja atau kaos kaki. Adapun sorban boleh kita mengusap sorban meskipun tidak berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah mengusap perban atau gips, ya, atau yang menutupi luka kita, itu tidak ada batasannya. Sama juga tadi sorban, ya, sorban juga tidak ada batasannya, ya, apakah boleh lebih 3 hari atau yang mungkin lebih 3 hari, yang mungkin lebih dari 1 hari 1 malam, yang safar boleh lebih dari itu. Begitu juga yang gips itu, ya, yang terkena, yang memakai gips atau perban itu, ya, itu boleh kapan saja dia mengusap, ya, selama dia masih ada penyakitnya, masih ada lukanya, boleh dia usap itu. Dan juga tidak ada juga persyaratan harus berwudu terlebih dahulu baru dia memakai perban, baru boleh mengusap, tidak ada, ya, tidak ada persyaratan demikian, ya. Kemudian kalau mengusap sepatu atau kaos kaki itu cukup bagian atasnya saja, ya, diusap bagian atasnya saja, tidak perlu alasnya. Tapi kalau juga mau mengusap alas juga diperbolehkan. Tapi kalau sudah atasnya saya diusap, kaos kaki atau sepatu itu sudah cukup. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Adapun perban atau gips itu harus diusap atas bawah. Semuanya diusap, ya. Atau sebagian besarnya diusap. Tidak boleh hanya bagian atasnya saja, atas bawah diusap. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, terkait tentang hukum seputar mengusap sepatu atau khuf, kaos kaki, begitu juga serban, ya, dan perban atau gips yang menutupi luka. Ya, demikian. Ya, barakallahu fikum, kita serahkan kepada host untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Baik. Ya, Afwan Ustaz tadi terlempar tadi dari ruang room, ya. Baik. Alhamdulillah para pemirsa sekalian,
konsultasi syariah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, tadi sedikit ada masalah gangguan signal sehingga kami terlempar keluar. Eh, baiklah, itu tadi materi pengantar dari Ustadz kita berkaitan tentang permasalahan khuf ataupun permasalahan mengusap sepatu. Baik, kami berikan kesempatan kepada para pemirsa sekalian untuk bisa bertanya, bisa melalui kolom chat ataupun bisa melalui nomor yang tertera 0813 5444 0897, atau bisa bertanya langsung kepada Ustadz kita melalui Zoom ini. Silahkan mengangkat tangannya yang berkenan untuk bertanya langsung. Baik. Baik Ustadz, ini sudah ada satu pertanyaan yang muncul dari Ummu Abdillah. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, bagaimana sholat orang yang keguguran usia kandungannya 1 bulan? Bagaimana wudhunya Ustadz ketika ia harus dirawat di rumah sakit? Apakah harus wudhu setiap kali masuk waktu sholat dan mengganti pembalutnya, atau bisa wudhu itu juga wudhu terjaga misal maghrib lanjut isya? Bagaimana tata cara wudhu orang yang diinfus? Nah Ustadz. Coba diulang dulu. Iya. Ini Ustadz, kami ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana sholat orang yang keguguran usia kandungan 1 bulan? Bagaimana wudhu ketika ia harus dirawat di rumah sakit? Apakah harus wudhu setiap kali masuk waktu sholat dan mengganti pembalutnya, atau bisa wudhu itu saja, misal maghrib lanjut isya? Dan bagaimana tata cara wudhunya orang seperti ini Ustaz? Ya Allah alam, tentang keguguran yang 1 bulan ya, Nah Ustaz. belum sampai 4 bulan, berarti dia belum dikatakan nifas itu. Ya, dia belum dikatakan nifas, maka dia tetap wajib sholat. Ya, tetap wajib sholat. Jadi seperti biasa saja sholatnya, ya, dia berwudu seperti biasa. Iya, karena dia tidak digolongkan nifas karena dia belum sampai 4 bulan. Ya, jadi wudhunya seperti biasa, ya, sama dengan kalau dia mau sholat, dia wudhu begitu. Kalau batal wudhunya, maka dia harus mengulangi wudhunya. Ya, Allah alim bissawab. Di sini juga pertanyaannya Ustadz, bagaimana apakah mengganti pembalutnya setiap mau berwudu? Iya. Iya, mestinya begitu. Kalau seandainya tidak menyusahkan, maka diganti pembalutnya. Ya, kalau tidak menyusahkan, itu diganti pembalutnya. Tapi kalau menyusahkan, maka tidak mengapa pembalutnya tetap. Ya, tapi sekali lagi, selama itu masih mudah dia lakukan, ya, maka dia harus membersihkan, kemaluannya, ke pembalutnya, lalu dia berwudhu kembali. Ya, demikian. Baik. Nah Ustadz, pertanyaan yang selanjutnya dari hamba Allah. Izin bertanya Ustadz, zikir pagi dan petang apakah harus dalam keadaan suci atau berwudu dan menutup aurat? Bolehkah zikir pagi petang sambil masak di dapur? Nah Ustadz. Ya, hukum asalnya
hukum asalnya zikir pagi petang itu adalah dengan berwudu, ya menutup aurat, ya karena zikir pagi petang itu kan dibaca setelah kita menyelesaikan zikir-zikir setelah sholat subuh. Setelah kita menyelesaikan zikir setelah sholat subuh, maka kita langsung zikir pagi. Begitu juga setelah sholat asar, setelah zikir sholat asar, kita langsung berzikir petang. Begitu. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau dalam keadaan misalnya darurat, dalam keadaan ada hajat, ya sehingga kita tidak bisa langsung berzikir pada saat itu, hanya bisa dalam keadaan di tempat yang lain, misalnya kita berpindah tempat, ya itu dalam keadaan darurat atau ada hajat ya yang tidak bisa ditinggalkan, maka tidak mengapa meskipun dalam keadaan tidak berwudu, meskipun dalam keadaan tidak menutup aurat. Tapi sekali lagi hukum asalnya yang utama yang disunnahkan tentunya adalah dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menutup aurat, dan juga diupayakan langsung setelah sholat asar, langsung ya setelah berzikir, setelah sholat langsung berzikir sebagaimana yang Nabi lakukan. Demikian, kecuali dalam hal-hal yang kondisinya darurat ya, maka itu dibolehkan. Demikian. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Eh, Masuk lagi satu pertanyaan nih Ustaz. Jika sepatu terkena najis, apakah mengusap masih sah setelah najis dibersihkan? Iya, tentu kalau sepatunya terkena najis, ya maka dibersihkan ya, dibersihkan apanya najis tersebut dari yang terkena di sepatu itu. Setelah itu bisa dipakai lagi. Ya, nggak perlu dilepas itu sepatunya, cukup dibersihkan saja. Ya, setelah itu bisa dipakai lagi untuk melaksanakan sholat. Ya, ini tentu maksudnya ini tentu yang memakai sepatu ini ya bagi orang yang mau sholat dengan memakai sepatu. Hanya saja kita kan di Indonesia ini kan sholatnya di masjid, di karpet, ya tentu kita tidak memakai sepatu kan. Ya, beda kalau di zaman dahulu itu mereka safar ya, melakukan safar, mereka sholat di atas pasir, tanah, gurun pasir yang panas, ya maka mereka pun memakai sepatu. Kalau kita ini biasanya hanya memakai kaos kaki. Biasanya kita lepaskan kita punya sepatu, kaos kaki itu kita pakai untuk sholat. Maka kaos kaki itulah yang kita usap, ya bukan lagi sepatunya, tapi kaos kaki saja yang diusap. Karena kaos kaki sepatunya kita tidak pakai masuk ke dalam masjid atau musola untuk sholat, ya. Jadi begitu. Jadi ya kita harus pahami juga bukan berarti sholat memakai sepatu itu boleh sholat memakai sepatu sehingga kita pakai sepatu itu di dalam masjid, dalam karpet, ya sehingga akan kotor nanti karpet itu. Apalagi kalau kita punya sepatunya alasnya kotor misalnya. Ya beda kalau di zaman dulu Nabi, ya para sahabat yang dalam keadaan musafir, ya mereka harus melewati padang pasir dan seterusnya, ya wajar ketika mereka sholat dengan menggunakan sepatu. Ya, demikian. Baik. Nah, Ustaz, ini masuk lagi satu pertanyaan lagi, Ustaz. Melihat bahwasanya mengusap khuf ini tidak lazim kadang dilakukan, tetapi bagaimana ketika dalam keadaan pergi camping, Ustaz, yang dimana mereka itu agak sulit, apalagi mungkin biasa pergi camping di gunung, agak sulit untuk melepaskan alas kaki, Ustaz. Apakah dalam keadaan seperti itu juga bisa mengusap sepatu, Ustaz? Ya boleh pergi camping, apakah campingnya itu
masih di dalam kota atau sudah di luar kota ya, tergolong safar misalnya boleh, tapi dengan syarat sepatunya itu harus menutupi mata kaki. Mata kaki itu harus tertutupi, ya sepatunya itu. Tapi kalau sepatunya tidak menutupi mata kaki, maka tidak boleh diusap, ya. Jadi boleh dipakai sholat ketika orang di dalam camping ya, apalagi kan di hutan ya, di gunung ya, itu boleh orang sholat pakai di situ, pakai sepatu ya, karena memang tepat tepat di situ kalau kita pakai sepatu. Dan agak sulit juga kalau kita mau mau mencopot sepatu itu di hutan, di gunung misalnya. Ya silakan sholat pakai sepatu itu, tapi dengan syarat sepatunya itu harus menutupi mata kaki. Tapi kalau mata kakinya terbuka, artinya sepatunya itu pendek, sehingga terbuka terbuka mata kakinya, tidak boleh dia mengusap sepatu pada saat itu. Demikian. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan yang datang dari Ibu Wati Rahmah. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana wudhu di tempat umum yang agak terbuka bagi kami yang muslimah untuk menjaga jangan sampai ada yang tersingkap. Syukran Ustaz. Ya, ya ini darurat ya bagi muslimah yang seandainya misalnya ingin berwudu di tempat di situ misalnya kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka kata ulama tidak mengapa dia mengusap mengusap tidak perlu dia membuka jilbabnya atau khimarnya atau apa namanya, ya mukenanya atau apa, atau jilbabnya misalnya, kerudungnya, cukup dia mengusap saja kerudungnya itu, tidak perlu dia membuka kerudungnya atau jilbabnya. Ini karena darurat ya, karena ke dalam keadaan darurat ya. Tapi kalau tidak darurat, artinya tempatnya aman, jauh dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, maka dia harus membuka jilbabnya atau kerudungnya lalu dia mengusap kepalanya. Demikian. Sama juga dengan tadi kaos kaki itu. Ya seandainya dia kalau dia buka kaos kakinya itu akan kelihatan kakinya, ya maka dia cukup mengusap saja kaos kakinya itu. Ya karena dalam keadaan darurat bagi wanita. Tapi kalau wanita tersebut sudah berwudu terlebih dahulu dari rumahnya, lalu dia memakai kaos kaki yang tebal, maka ini bukan dikatakan darurat, tapi diperbolehkan. Diperbolehkan dia mengusap kaos kakinya itu. Tapi seandainya dia memakai kaos kaki, namun dia belum berwudu sebelumnya, lalu dia memakai kaos kaki, lalu dia berwudu di tempat umum yang kelihatan dari laki-laki, maka itu diperbolehkan dia mengusap mengusap kaos kaki itu, bukan karena dibolehkan tapi karena dalam keadaan darurat, sebagaimana dia diperbolehkan untuk mengusap jilbabnya itu di atas ya jilbab yang menutupi rambutnya itu, boleh dia mengusap karena ini dalam keadaan darurat. Demikian. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, melihat ini sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah Ustaz, mungkin closing statement Ustaz ya tentang masalah kita ini, pembahasan kita, bisa mungkin sedikit closing statement Ustaz. Fadhal. Baik, dari kami bahwasanya Islam ini sebagaimana yang kami sampaikan tadi adalah agama yang mudah. Asalnya Islam adalah agama yang mudah, ya, yang sangat mudah, yang memberikan kemaslahatan, kebaikan seluas-luasnya ya kepada pemeluknya, kepada siapa saja yang betul-betul mau berpegang teguh kepada Islam. Dan Islam ini bukan untuk menyusahkan para pemeluknya, bukan untuk memberikan kemudaratan, ya, bukan untuk merendahkan, menghinakan, justru mengangkat derajat orang-orang yang memeluk agama
Islam itu. Itu hukum asalnya. Yang kedua, tatkala pemeluknya itu, pemeluk Islam atau agama Islam itu menjalankan syariat, lalu mereka memiliki uzur-uzur atau ada keadaan-keadaan yang menyulitkan, maka Islam memberikan lagi kemudahan lagi, yang memberikan lagi kemudahan seperti tadi dalam masalah mengusap sepatu, mengusap kaos kaki, mengusap serban, mengusap apa namanya tadi jilbab seandainya dalam keadaan darurat, ya, kemudian mengusap perban, ya, atau gip seandainya seseorang itu ada sakitnya di bagian anggota tubuhnya itu, maka itu Islam memberikan lagi keringanan-keringanan. Oleh karena itu kita pasti bersyukur kepada Allah karena syariat Islam ini, hukum-hukum Islam ini, perintah-perintah Allah ini tidak ada yang menyusahkan, justru memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Ya, demikian. Baik, alhamdulillah. Demikian rangkaian acara konsultasi syariah pada malam hari ini. Apa yang tadi dipaparkan oleh Ustadz kita memberikan kita pemahaman bahwasanya syariat Islam ini bukan ingin memberatkan kita. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu sekiranya diberikan dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah, menunjukkan bahwasanya syariat kita ini insya Allah akan mempermudah kita, tetapi bukan berarti memudah-mudahkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita, Ustadz Roni Mahmudin, hafizahullah ta'ala, atas ilmu yang beliau bagikan, dan juga kepada seluruh pemirsa yang telah bertanya. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Demikian, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.